Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo babe, hari ini seperti di judul aku mau bikin tips ya babe ya. Tips jualan online ya di tahun 2020. Karena kita ini lagi pandemi covid gini, banyak yang libur, apalagi nih khususnya pelajar ya. Ini cocok banget buat pelajar yang libur sekolah, yang harus ada yang masuknya tahun depan, ada yang akhir tahun. Jadi kita kan bosan ya di rumah, jajan nggak dapet, apa nggak pengen sesuatu kita tuh nggak bisa beli gitu. Jadi ya jalan satu-satunya kita harus jualan online. Jadi kalian harus tahu ya, jualan online tuh ada step by stepnya dan ada juga syarat-syaratnya. Jadi kalian jangan asal-asal jual, oh aku mau jual online, tapi kalian nggak tahu nanti resikonya kayak gimana, apanya gimana. Kalian harus tahu, kalian harus kenali apa yang harus kalian. Nah, sebelum ke videonya aku mau cerita dulu bab. Jadi akhir-akhir ini wajah aku itu jerawatan, kalian bisa lihat karena aku itu lagi halangan ya beb ya, lagi dapat haid. Jadi hormon aku tuh jadi kayak nggak karuan gitu, kalian bisa lihat. Nah untung aja beb, aku dikirimin masker ya beb ya, aku dikirimin masker oleh Holland Beauty Max PKU. Jadi nanti aku bakal cantumin di sini Instagramnya ya. Ini aku dapat sheet mask dan aku juga dapat masker organik. Kemarin aku udah pakai ini dan ini worth it banget sih beb. Aku pakai ini sekali aja dan jerawat aku tuh langsung kempes, dan ini emang bener-bener bagus ya beb ya. Terus ini juga aku dapat yang strawberry-nya. Strawberry kalian pasti tahu kan, namanya strawberry pasti cocok banget buat jerawat. Jadi nggak usah neko-neko. Jadi aku emang seneng banget sih dikirimin ini. Tambah aku itu kan mata panda ya beb ya, terus aku langsung dikirimin ini dan aku seneng banget beb. Jadi buat kalian nih yang mau beli ini, cus chat ke, bisa DM langsung ke Holland Beauty Max PKU. Nah, ini adalah hal pertama yang harus kalian perhatikan dan ini sangat penting ya Beb. Jadi, kalau kalian ingin membuka usaha online, yang pertama yang harus kalian perhatikan itu, yang harus kalian punya itu adalah modal. Modal, jika kalian tidak punya modal, bagaimana kalian ingin membuka usaha online? Ya kan? Jadi, kalau kalian ingin membuka usaha, sesuatu usaha, misalnya nih, kayak kalian pelajar ya, kalian bingung mau buka usaha apa, sedangkan kalian mempunyai modal yang sangat minim. Nah, kalau buat pelajar, aku memberi saran ya Beb, memberi saran lebih masuk ke reseller, karena reseller itu sangat bagus ya Beb ya. Kalian juga dapat katalog, kalian bahkan dapat free gift, terus kalian juga dapat keuntungannya. Kalian bakal di misalnya nih kalian di daerah ini, kalian reseller dari di daerah ini. Jadi kalian misalnya yang punya tokonya pasti bakal ngerekomendasikan kalian gitu, karena kalian sudah bergabung di reseller dia. Jadi kalau saran aku ya Beb, buat pelajar-pelajar lebih bagus kalian langsung aja ke reseller. Kalau reseller misalnya nih kalian reseller masker ya, kan lagi zamannya nih masker-masker organik, karena kan anak-anak remaja sekarang kan kulitnya kan ada yang berjerawat, ada yang berminyak gitu kan. Jadi lebih ke masker kan lebih bagus ya Beb ya, terus lebih murah juga, cocok pas banget di kantong pelajar. Jadi kalau misalnya kalian ingin jual masker ikut reseller, misalnya minimal belinya 10, kalian udah masuk bisa jadi reseller. Atau maksimal kalian belinya minimalnya beli 50 piece, kalian udah jadi bisa reseller. Kenapa tidak Beb? Jadi kalian nggak usah mengeluarkan modal terlalu banyak, jadi kalian udah bisa usaha online. Nah, jika modal sudah ada, tentunya kalian harus memikirkan barang apa yang harus kalian jual, ya kan Beb? Jadi kalau misalnya aku punya modal nih 1 juta, jadi aku pengen buka usaha makan gitu kan, makanan atau kuliner. Misalnya kalian nih ada bakat nih di bidang masak-masak, atau pandai buat kue atau apa, atau pandai buat salad buah atau apa, kalian bisa. Nah, di situ kalian harus tahu juga bakat kalian kan. Jadi kalian tahu bakat kalian, misalnya kalian bisa pintar masak, pintar buat kue, atau pandai buat apa sesuatu hal yang rasanya disukain oleh masyarakat, kenapa tidak ya Beb? Jadi sebenarnya itu tergantung skill kalian. Misalnya skill kalian bisa membuat sesuatu hal yang menguntungkan, yang disukai oleh masyarakat, kenapa kalian harus pendam skillnya? Kenapa tidak kalian keluarkan? Kenapa nggak kalian jual aja gitu? Mana tahu masyarakat banyak yang suka dan banyak yang tertarik dengan produk-produk kalian. Nah,
jika sudah misalnya kalian pengen buat usaha kuliner dan ingat ya, jika kalian pingin buat usaha kuliner, jangan pernah kalian berubah rasa, karena rasa jika sudah berubah, konsumen pasti bakal tidak akan kembali lagi ya Beb ya. Jadi kalau misalnya usahakan, jika kalian pingin buat kuliner, kalian harus meningkatkan rasanya. Jika rasanya biasa aja, kalian harus meningkatkan, kalian harus memperbaharui. Namanya kita berjualan, kita harus mengikuti step by step, kita harus memperbaiki. Jika ada yang salah, kita harus perbaiki itu Beb. Nah misalnya kalian mau jual apa nih, jual baju atau jual kosmetik, kalian bisa Beb, asalkan jangan kalian menjual kayak kosmetik misalnya nih, jangan jual yang nggak ada BPOM-nya, jangan yang merugikan kalian. Ayo cari kosmetik yang aman. Sekarang itu banyak banget Beb, banyak banget. Kalian bisa cari di Shopee, kalian bisa dicari Lazada, itu banyak banget ya Beb ya, banyak banget distributornya. Jadi kalian langsung aja beli gitu. Kalian juga ada dapat harga-harga spesial nih, special reseller. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi Beb, sekarang itu udah canggih banget gitu kan. Tinggal buka Shopee doang, kalian itu udah menemukan semuanya gitu. Kalian mau jual apa? Misalnya kalian mau jual baju, mau jual sepatu nih, sepatu budget 35.000 kan bisa. Atau kalian mau jual daster nih, kalian targetnya ibu-ibu pengen jual daster, ya silahkan, kalian bisa Beb, kalian bisa langsung buat di Shopee jual daster. Kalian ada harga murah-murah, kalian bisa beli, dan kalian harus pinter Beb. Sekarang itu digital oke banget sih. Kalau aku ya, emang di tahun sekarang ini digital makin oke. Jadi kalian apa aja yang mau kalian beli itu ada semuanya di internet. Nah, jika kalian sudah menentukan nih barang apa yang mau kalian jual atau makanan apa yang kalian jual, nah step yang ketiga, kalian harus memilih nama all shopnya dengan menarik dan juga mudah dicari oleh konsumen atau masyarakat. Misalnya nih, kalian jual masker organik, kalian harus memberi namanya, misalnya maskernya apa, kalian harus memberi nama maskernya di all shopnya. Atau kalian pokoknya kalian harus mencari nama all shop yang menarik dan tambahin label atau di ujungnya itu nama daerah kalian agar mudah dicari oleh konsumen. Misalnya kalian jual baju nih, bisa kalian buat bajuku PKU gitu. Jadi kalian setidaknya kalian kan itu ya mempunyai label Pekanbaru. Jadi orang Pekanbaru itu tidak susah-susah lagi mencari baju-baju di luar gitu. Jadi ya, mereka harus carinya yang di Pekanbaru aja, hemat ongkir juga kan Beb. Jadi kalian cari, tentukan nama online shop yang menarik, semenarik mungkin. Nah setelah kalian udah punya namanya, udah punya apanya, kalian kan pastinya punya Instagramnya ya Beb ya. Kalian bisa posting di Instagramnya, kalian bisa posting di Facebook, atau bisa posting di WA. Nah kalian jika kalian mau posting sesuatu itu, buatlah produk itu semenarik mungkin ya Beb ya. Misalnya nih kalian mau bikin baju atau posting baju, kalian buat, entah kalian gantung di hanger atau kalian gantung di mana gitu. Pokoknya semenarik mungkin buat masyarakat, konsumen itu tertarik dengan produk kalian. Nah atau mau diedit sedikit atau dikasih kata-kata sedikit, itu sangat penting ya Beb ya. Dan jangan lupa Beb, jika kalian buat online shop, jangan pernah kalian gak buat harganya ya Beb di caption. Karena menurut aku ya Beb ya, orang kalau misalnya, aku sendiri ya Beb ya, kalau misalnya ngelihat online shop yang gak ada harganya tuh kayak malas aja gitu buat nanya gitu Beb, malas nge-DM, malas nge-WA. Jadi kalau lebih suka ya Beb, aku lebih suka kalau misalnya online shop itu captionnya itu lengkap, terus dia menyantumkan harga di sana, karena itu sangat gimana ya Beb ya, oh harganya segini, jadi bisa dibanding-bandingin gitu loh Beb. Jadi itu bagus banget sih menurut aku. Jadi aku tahu harganya berapa, jadi nggak harus nanya-nanya juga kan Beb ya. Jadi itu trik juga ya Beb, caption juga harus bagus, kalian juga harus mencantumkan harganya. Nah Beb, ini menurut aku penting ya Beb ya, step ini. Step yang kelima ini adalah endorse. Endorse itu menurut aku sangat membantu ya Beb ya. Misalnya kalian endorse nih ke selebgram di daerah kalian, atau artis-artis juga kalian bisa. Jadi menurut aku ini sangat membantu ya Beb, karena zaman sekarang kan orang lebih ngikutin ya, banyak follower selebgram itu kan kalian tahu sendiri ya, beribu-ribu gitu. Jadi
kalau misalnya selebgram di daerah kalian yang promosiin produk kalian, ya insya Allah sih Beb, kalau menurut aku itu sih worth it banget sih, bekerja dengan bagus sih kalau misalnya kalian lebih ke endorse ya. Terus juga membantu penjualan, karena kan kita berjualan kadang orang nggak tahu nih gitu kita punya ini. Jadi kita kalau misalnya endorse, orang lebih tahu aja kalau kita, oh si Anu ini tokonya punya baju ini loh, oh si Anu ini punya celana kayak gini loh, oh si Anu ini ada sepatu yang harganya segini loh gitu. Jadi orang lebih tahu aja gitu. Jadi kalau kalian endorse itu lebih worth it aja sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian jangan takut, kalian bisa cari selebgram yang masih bisa lah gitu dengan keuangan atau apa, kalian bisa kontak dia. Atau misalnya kalian pengen selebgram yang lebih apa, kalian ya kita tergantung sih, ada yang all shop atau ada paid promote yang murah-murah gitu. Kalian coba aja dulu yang, kalau saran aku ya buat awal-awal kalian coba aja dulu paid promote yang harga-harga 50.000, 30.000, kalian coba aja itu dulu ya Beb ya. Jadi endorse itu menurut aku sangat penting dan itu sangat worth it dan membantu kerja kita di online shop. Nah, step yang keenam Beb, misalnya nih kalian sudah melakukan step-step 1-5 dan kalian sudah balik modal Beb ya. Kalian udah balik modal, tapi kalian ingat, kalian jangan ragu untuk memutarkannya kembali. Kalian pesan lagi, kalian belikan lagi barangnya, kalian jualkan lagi. Kalian jangan ragu Beb, jangan sampai kalian termakan modal. Ingat Beb, kalau kalian punya usaha online shop, kalian jangan pernah modal, keuntungan jangan pernah kalian makan dulu. Itu nanti jika kalian sudah melihat hasilnya, misalnya kalian udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke atas kalian udah dapat hasilnya, kalian boleh deh kalau misalnya kalian pengen beli sesuatu yang kalian inginkan ya kenapa tidak ya Beb, kenapa harus kita tahan-tahan gitu. Jadi buat kalian ingat, jangan sampai termakan modal, putar terus. Nah, ini step-step yang paling penting ya Beb ya. Step yang ketujuh adalah sabar dan amanah. Nah, jika kita ingin memulai usaha, kalian harus sabar ya. Kita harus sabar, kita harus ikutin, misalnya sehari ini rame, besoknya enggak. Sehari ini banyak yang order, besoknya enggak. Itu biasa ya Beb, kita harus sabar. Karena disitulah kita diuji ya Beb ya. Apakah kita sabar, apakah kita gegabah atau kayak gimana. Pokoknya kita harus sabar. Dan ingat, kita harus amanah, kita harus jujur. Kita nggak boleh menipu orang. Karena aku tuh bingung banget ya sama orang-orang yang kayak suka nipu-nipu kayak gitu. Kayak misalnya udah ditransfer terus barangnya nggak ditransfer. Aku tuh kayak, ya ampun kok sampai segitunya ya gitu. Kok bisa ya ditipu kayak gitu, maksudnya apa coba. Jadi buat kalian nih, cobalah berjualan itu dengan jujur, dengan amanah. Nah Beb, videonya sampai di sini dulu. Buat kalian yang belum subscribe aku, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya Beb ya. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian ya, apalagi pelajar-pelajar di luar sana. Dan ini sangat penting, dan ikutin step by stepnya ya Beb. Nah, terima kasih Beb, bye bye.